Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita. Kita dipertemukan kembali untuk pengajian di tempat ini. Semoga pengajian ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membaca sebagian dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Al-Hambali rahimahullah, yang menjelaskan tentang 3 kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Insyaallah di antara kita mungkin sudah ada yang menghafalnya atau sudah mengulang-ulangnya, tetapi begitulah ilmu dan jalan para ulama kita dalam mengajarkan dan mempelajari ilmu dengan diulang-ulang sehingga akan menjadi kekuatan dalam diri kita. Perkara-perkara terutama itu perkara-perkara ilmu yang merupakan usuluddin, perkara yang merupakan akidah dan asas di dalam agama kita ini harus kita ulang-ulang. Syekh Muhammad rahimahullah, sebelumnya kita masih ingat di pertemuan yang lalu kita membahas 4 kaidah mengenali tauhid dan syirik. Dan malam ini 3 kewajiban. Dan itu termasuk di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan ilmu itu adalah dengan mempermudah ilmu itu untuk diingat, sehingga beliau di banyak hadis menyebutkan 7 perkara yang membinasakan, disebut 7 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menjadi sebab orang itu mendapatkan manisnya iman, 3 perkara yang merupakan ciri orang munafik, dan banyak hal. Mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 7, 3, 4 disebut bilangannya. Ini barakallahu fikum. Ini untuk memudahkan diingat, perkara penting dalam agama kita ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu, bahwa wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim laki-laki maupun wanita. Apa yang wajib? Ta'allumu, mempelajari secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Itu arti ta'allum, arti ta'lim. Kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab seperti atau kamus Mufradatul Quran dan sebagainya, Mufradat Al-Fadhil Quran, di sana diterangkan ta'allum dan ta'lim itu artinya
mempelajari dan mengajarkan ilmu itu secara berkesinambungan, ya, sehingga menghasilkan, ya, perubahan pada diri orang yang belajar. Wajib atas setiap muslim laki-laki maupun wanita mempelajari thalathi hadhil masail, 3 perkara berikut ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkan ketiganya. Yang namanya wajib itu, ya, ma usiba fa'iluhu, ya, wa uqiba tarikuhu. Yang namanya wajib itu perkara yang siapa mengerjakannya maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau dia mempelajari 3 perkara ini secara berkesinambungan dan mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala. Dan uqiba tarikuhu, akan dihukum, ya, siapa yang meninggalkannya. Itu wajib. Itu pengertian wajib. Sehingga siapa yang tidak mengenali, tidak mengetahui 3 perkara yang wajib ini, tentu saja dia tidak mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia meninggalkan perkara wajib yang asasi, perkara wajib yang sangat mendasar dalam kehidupannya sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini siapa yang mempelajarinya, mengilmuinya, mengamalkannya, ya, 3 perkara ini, dia akan mendapatkan pahala. Dan siapa yang meninggalkannya, siapa yang tidak, ya, mempelajarinya, tidak mengetahuinya, tidak mengamalkan 3 perkara ini, dia berdosa. Karena ini perkara wajib. Dan wajib itu adalah hukum syar'i. Sebagaimana wajib, haram, ya, sunnah, makruh, mubah. Ya, di dalam agama kita hukum syar'i, hukum syariat yang 5 yang tadi saya sebutkan itu haruslah mustamad, haruslah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh karenanya 3 perkara yang dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ini sebagai kewajiban, wajib untuk diilmui dan wajib untuk diamalkan, ya, ini akan disebutkan nanti setiap perkaranya itu lengkap dengan dalilnya, sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Al-ula, yang pertama, perkara yang wajib diilmui dan diamalkan. Ya, annallaha khalaqana, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Ini perkara wajib harus diilmui. Ya, karena ada orang-orang yang mereka tidak mengakui kalau kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang disebut sebagai orang-orang zindik, orang-orang mulhid, orang-orang ateis, tidak percaya kalau kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perkara yang wajib diketahui, wajib diyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, bukan hanya menciptakan, warazaqana, tapi juga memberikan rezeki kepada kita. Saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kita dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya. Ini mungkin bagi kita, walhamdulillah, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin dengar, ya, pengajian, itu hal yang materi atau pengetahuan, wawasan yang simpel, yang sepele mungkin. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Padahal di sana ada orang-orang yang gelarnya mungkin, ya, akademiknya, gelarnya sampai profesor, tidak percaya kalau kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada orang-orang yang tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih kita rezeki. Mereka
Ada yang beranggapan kita ini tercipta secara spontanitas. Ada yang beranggapan kita ini yang menciptakan diri kita sendiri. Ada yang beranggapan kita ini diciptakan oleh waktu, oleh proses. Ya. Ada yang beranggapan yang ngasih rezeki itu adalah para wali, yang ngasih rezeki itu adalah para dewa, yang ngasih rezeki itu adalah ya diri kita sendiri. Yang mereka istilahkan dengan kekuatan batin kita sendiri yang menciptakan rezeki untuk kita sendiri. Ternyata di luar sana banyak yang yang berbeda dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa pencipta? Am humul khaliqun, ataukah mereka mencipta diri mereka sendiri? Pertanyaan yang dua-duanya dijawab tidak oleh orang-orang jahiliyah. Mereka diciptakan tanpa pencipta? Tidak. Kita diciptakan oleh pencipta. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak. Kita nggak menciptakan diri kita sendiri. Kita turun derajat dong kalau kita menciptakan diri kita sendiri. Jadi dari khaliq jadi makhluk. Turun derajat. Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka yang menciptakan langit, bumi dan seisinya ini. Bala yuqin. Sekali-kali mereka tidak pernah punya keyakinan dalam masalah itu. Keyakinan mereka Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Sekarang ganti masalah rizki. Am indahum khazainu rabbi. Apakah mereka yang memiliki, kalau mereka sudah mengakui adanya pencipta, lalu apakah mereka berkeyakinan bahwa mereka sendiri yang memiliki khazainu rabbi, perbendaharaan rizki-rizki pencipta mereka? Tentu saja mereka jawab tidak. Ya. Am humul musaytirun, atau mereka yang berkeyakinan bahwa mereka yang menguasai. Kalaupun bukan pemilik, tapi mereka menguasai rizki mereka sendiri. Mereka juga menjawab tidak. Ya. Mereka yakin bahwa yang menciptakan dan memberi rizki kepada mereka adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulun Allah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang ngasih rezeki kepada kalian dari langit, dari tanah, dari bumi? Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan ini? Orang jahiliyah menjawab Allah. Ini orang jahiliyah. Mereka itu kenal kalau yang menciptakan mereka Allah, yang memberi rezeki mereka Allah. Walam yatrukna hamalan. Dan kita juga wajib tahu bahwa Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Allah tidak menciptakan kita main-main. Allah tidak menciptakan kita sia-sia kemudian ditelantarkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu punya tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini punya apa? Punya tujuan. Bukan kita diciptakan sia-sia dan ditelantarkan tanpa tujuan, tidak. Ayah sabul insanu ayutraka sudah. Ay la yu'maru wa la yunha. La yusabu wa la yu'aqab. Ya. Apa pantas manusia itu mengira kalau dirinya itu diciptakan tanpa tujuan, diciptakan tanpa diberikan kepadanya perintah dan larangan, tanpa nantinya akan diberikan balasan dan hukuman? Ya, sungguh itu satu prasangka, perkiraan yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kesia-siaan. Ya. Ini juga diakui oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Ini juga diakui oleh orang-orang jahiliyah dulu, bahwa kita ini diciptakan kemudian ya tidak dibiarkan sia-sia. Allah ciptakan kita punya tujuan.
Bal arsala ilaina rasulan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul. Ini harus kita ilmui, harus kita amalkan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, Allah menciptakan kita itu untuk satu tujuan yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu tujuan yang besar agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibiarkan terlantar. Tidak tahu caranya beribadah, kita tidak tahu tujuan kita diciptakan, tidak tahu juga kita sudah diciptakan, sudah dikasih rezeki, dibiarkan begitu saja. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga di antara bukti terbesar rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, Allah mengutus rasul kepada kita. Kita tidak dibiarkan seperti binatang. Kita tidak dibiarkan seperti binatang. Yang tidak dikirim kepada mereka rasul itu binatang. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita rasul. Dan ini orang jahiliyah bahkan mengakui. Makanya mereka itu mengenal rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengingkari kalau Muhammad itu rasul, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Rasul, aku bukanlah Rasul yang pertama tanpa ada Rasul-Rasul sebelum aku. Bukan. Sudah lewat sebelum aku banyak Rasul. Dan mereka mengakui hal itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat melainkan sudah diutus kepada mereka rasul. Sudah diutus kepada umat itu rasul yang memberi peringatan kepada mereka. Ya. Dan ini diketahui, ya, oleh orang-orang jahiliyah sekalipun. Nah, sampai di sini orang-orang jahiliyah itu setuju semua. Ya, kalau Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita, Allah ciptakan kita ini untuk satu tujuan yang besar, punya tujuan yang besar. Enggak dibiarkan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia para rasul. Sampai di sini mereka mengakui semua. Mereka mengakui semua. Ya. Qul man anzal kitaba ala Musa. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan Alkitab kepada Musa? Ya, tentu saja mereka akan menjawab Allah SWT. Artinya mereka tahu ada nabi namanya Musa, mereka tahu ada nabi namanya Ibrahim. Makanya mereka mengklaim kalau diri mereka pengikut Nabi Ibrahim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa kana musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi Ibrahim itu seorang yang bertauhid, seorang muslim, dan bukan barisan orang-orang musyrik. Karena orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, mereka mengklaim diri mereka pengikut Ibrahim. Jadi mereka mengakui sampai di poin ini mereka mengakui. Tapi ketika disebutkan kepada mereka konsekuensi dari pengakuan itu, menolak mereka. Apa konsekuensinya? Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul itu, siapa yang mengikuti Rasul tersebut, maka dia masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, tidak mengikuti Rasul tersebut, maka dia masuk neraka. Mereka percaya ada surga dan neraka, tapi mereka nggak mau ketika dikasih tahu kalau jalan untuk masuk surga, selamat dari neraka, itu adalah taat kepada Rasul, mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka. Ini mereka yang menolak. Ini mereka yang menolak. Ya, kalau bahasa kita gengsi mereka. Kalau bahasa kita mereka gengsi untuk mengikuti. Kalau tidak gengsi ya mereka takut kepada pembesar-pembesar mereka, kepada tokoh-tokoh masyarakat mereka. Ya. Itu kalau nggak gengsi ya mereka takut kepada pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka. Ya. Orang-orang Yahudi gengsi. Ya. Sedangkan orang-orang Nasrani takut kepada pembesar-pembesarnya.
Orang musyrik jahiliyah juga begitu. Di antara mereka ada yang gengsi untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dari mereka yang takut untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut kepada tokoh-tokohnya, kepada tokoh masyarakatnya. Ya, padahal mereka tahu ada surga, ada neraka. Bahkan mereka mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Rasul, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am itu. Fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Itu mereka bukan enggak percaya kalau kamu itu Rasul wahai Muhammad, bukan, kata Allah. Tapi mereka terlalu zalim sehingga mereka ingkar kepada bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadi ini konsekuensi dari Allah, dari kita mengetahui Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita itu untuk satu tujuan yang besar, tidak sia-sia tanpa tujuan. Allah mengutus kepada kita Rasul, konsekuensinya agar kita taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul, kita masuk surga. Kalau kita durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul, maka kita masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman, wa dalil qauluhu ta'ala, dalil kewajiban ini surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Inna arsalna ilaikum rasulan, sungguh kami telah mengutus kepada kalian Muhammad sebagai Rasul. Syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas semua perbuatan kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus Rasul kepada Fir'aun, yaitu Musa dan Harun. Apa yang terjadi? Fa'asa fir'aunur rasula, ternyata Fir'aun durhaka kepada Rasul yang Allah utus kepadanya, durhaka kepada Musa, tidak mau mengikuti Musa dan Harun. Maka apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami menyiksa dan mengazab, menghukum Fir'aun dengan hukuman, dengan azab yang sangat pahit. Maka begitu juga kalian. Begitu juga kalian wahai umat Muhammad SAW. Kalau kalian mengikuti jalannya Fir'aun, kalian durhaka kepada Rasul SAW, kepada Muhammad, kalian tidak mengikuti Muhammad, tidak taat kepada Muhammad, nasib kalian sama dengan Fir'aun. Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang berat. Ya, ini dalil kewajiban itu. Maka wajib kita untuk mengetahui bahwa kita untuk mengenal Rasul yang Allah utus kepada kita. Kita wajib untuk kemudian mengamalkan setelah kita mengenal Rasul yang Allah utus kepada kita, kita mengamalkan, kita mentaatinya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kunci kebahagiaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini. Falladzina amanu bi, barang siapa yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, memuliakan beliau, wa nasaruhu, dan membela beliau, wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti Al-Qur'an, cahaya yang turun bersama beliau, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Keberuntungan kita dunia akhirat tergantung kepada iman kepada Rasul, memuliakan beliau, membela beliau, mengikuti Al-Quran. Kalau tidak, ya, maka tidak ada jaminan kebahagiaan untuk dia dunia maupun di akhirat. Ya. Semakin besar keimanan kepada Rasul, semakin besar memuliakan Rasul, semakin besar membela Rasul, semakin kuat mengikuti Al-Quran, maka jaminan kebahagiaan juga semakin besar. Korelasinya begitu. Tsaniyatu, kewajiban yang kedua, anallaha la yardha, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak terima an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, untuk disekutukan dengannya seorang pun fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. Allah sekali-kali tidak ridho. Kalau Allah sudah tidak ridho, ya, maka jangan harap orang itu bisa selamat. Ya, jangankan berharap untuk selamat, untuk dapat ampunan aja jangan dia berharap. Kalau Allah sudah tidak ridho, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk dia disekutukan dengan seorang pun dalam ibadah.
Ibadah itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabbul Alamin. Tidak ada selain Allah Rabbul Alamin. Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki. Allah satu-satunya yang mengutus Rasul. Allah satu-satunya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah satu-satunya Malik Yaumiddin. Makanya Allah gak ridho kalau disekutukan dengan selainnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin ketika nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, maka dia wajib beramal saleh, harus beramal saleh, ya, dan tidak berbuat kesyirikan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun, dia tidak akan ridho untuk disekutukan walaupun itu dengan malaikat yang dekat dengan Allah sekalipun. Wala nabiyyun mursal, tidak pula dia ridho untuk disekutukan dengan nabi yang diutus. Apalagi makhluk-makhluk yang lain. Makhluk Allah yang paling mulia itu malaikat dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan malaikat, dengan rasul, enggak akan pernah ridho. Apalagi dengan makhluk-makhluk selain mereka. Ya. Wad dalil, dan dalil akan kewajiban ini. Jadi kewajiban yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang kedua yang harus diketahui dan diamalkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kalau kewajiban yang pertama yang harus diketahui dan diamalkan, ya, mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul. Iman dan taat kepada Rasul. Kalau kewajiban yang kedua yang harus diketahui dan diamalkan adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. Kewajiban yang pertama yang harus diketahui dan diamalkan adalah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang besar, bukan tanpa tujuan. Dan Allah mengutus Rasul sehingga kita wajib untuk taat kepada Rasul. Ini perealisasian dari syahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sedangkan kewajiban yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini harus diketahui. Tidak ada toleransi orang enggak tahu. Kalau Muhammad itu Rasul, utusan Allah yang wajib diikuti dan ditaati, enggak ada toleransi. Orang ngaku saya enggak tahu kalau Allah itu yang menciptakan saya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu kalau Allah itu mengutus Muhammad sebagai Rasul dan saya wajib mengikutinya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga enggak akan diterima oleh Allah kalau orang itu enggak tahu kalau Allah itu enggak ridho untuk disekutukan dengan seorang pun dalam ibadah. Enggak diterima. Entaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai di antara kalian nanti di hari kiamat datang mengemukakan alasan enggak tahu. Ya, kami lupa dengan perkara ini. Enggak akan diterima. Ini kewajiban asasi yang harus diketahui dan diamalkan. Ya. Di sana banyak orang yang di luar sana banyak yang tidak mengamalkan ini, dia berbuat kesyirikan. Dan yang paling parah kesyirikannya bukan menyekutukan Allah dengan malaikat atau dengan Rasul, makhluk yang mulia. Menyekutukan Allah dengan hewan, menyekutukan Allah dengan binatang, menyekutukan Allah dengan bebatuan, dengan patung, bahkan menyekutukan Allah dengan setan dan jin. Dia nggak tahu, nggak mengamalkan perkara ini. Ini kewajiban yang kedua yang harus diketahui dan diamalkan. Ya, harus tahu dia Allah Subhanahu wa taala nggak pernah ridho dengan kesyirikan, nggak pernah ridho dengan kesyirikan. Harus dia tahu bahwa dia wajib ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya.
Dan itu harus diamalkan, bukan sekedar tahu. Orang Yahudi tahu, ya, orang-orang Nasrani tahu, tapi mereka tidak mengamalkannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Ayat itu menunjukkan mereka tahu, tapi mereka tidak mengamalkannya. Maka diingatkan oleh Nabi SAW. Memang sebagian besar mereka, sebagaimana ya disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, sebagian mereka memang nggak tahu, ya, karena ketaatan mereka kepada tokoh-tokoh agama yang menyesatkan mereka, karena kesibukan mereka perkara duniawi, sehingga mereka tidak mengetahui. Sayangnya itu perkara tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, aw taqulu inna ma asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihi afatudrikuna bima fa'al mubtilun. Dalil qauluhu ta'ala, dalil kewajiban yang kedua, surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Masjid di sini, masjid di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah alat sujud. Ini badan kita. Alat sujud, badan kita disebut masjid. Ya. Badan kita ini adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian beribadah kepada seorang pun kalian sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, masjid di sini ya tempat yang dipersiapkan secara khusus untuk beribadah kepada Allah. Bangunan masjid, tempat masjid. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian menggunakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu alat sujud kalian untuk beribadah kepada selain Allah. Jangan kalian pergunakan masjid-masjid yang kalian persiapkan untuk ibadah kepada Allah itu dipakai untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridho. Oleh karenanya Allah melarangnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, karena Allah melarangnya. Ya, siapapun itu orang. Ya, karena ahadan di sini nakirah dalam konteks nahi. Ya, sehingga mencakup semuanya, siapapun itu, mau malaikat yang dekat dengan Allah, mau rasul yang diutus, apalagi selain keduanya dari makhluk-makhluk yang derajatnya tidak mencapai mereka. Allah tidak ridho. Ya, Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat kesyirikan sampai ia bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Allah tidak akan pernah memasukkan dia ke surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, haram baginya surga, tempatnya di neraka, dan dia tidak akan pernah mendapatkan satupun penolong dari neraka. Subhanallah. Ini kewajiban yang kedua. Fal kufru, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fal kufru wa syirku la yardahu Allah. Kekafiran akbar, kesyirikan akbar tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran dan kesyirikan tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal inna ma arsala rusul wa anzala al-kutub limuharabati kufri wasyirki wa qada alaihima. Justru Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, itu adalah untuk memerangi kekafiran, kesyirikan, dan menghabisinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka orang-orang musyrik itu sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini, dan seluruh amal hanyalah lillahi wahda. Seluruh amal hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana Allah la yarda bil kufri wasyirki fa innal wajib 'alal mu'min an la yarda bihima. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada kekafiran dan kesyirikan, maka kewajiban orang beriman juga enggak ridha kepada kekafiran dan kesyirikan. Li'anal mu'min ridahu wa ghadabuhu tabaun ridallah wa ghadabihi. Karena keridhaan dan kemurkaan seorang mukmin itu mengikuti apa yang menjadi keridhaan Allah dan kemurkaan Allah.
Fayaghdab lima yughdhibullaha wa yardha bima yurdahu Allahu azza wa jalla. Maka seorang mukmin itu dia marah, dia murka dengan apa yang membuat Allah murka. Dan dia ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika idza kana Allahu la yardha al-kufra wa la syirka fa innahu la yaliq bi mu'min an yardha bihima. Demikian juga ya, ketika Allah tidak ridho kepada kesyirikan dan kekafiran, maka tidak pantas orang beriman kok ridho kepada kekafiran dan kesyirikan. Setuju, oke-oke saja kekafiran dan kesyirikan. Ya. Kewajiban yang ketiga, anna man ata'ar rasul, barang siapa yang telah mengetahui dan mengamalkan kewajiban yang pertama, yaitu taat kepada Rasul, wahadallaha, dan dia telah mengetahui dan mengamalkan kewajiban yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya. Kata-kata tidak boleh ini lafzun mustarak, ya, lafaz yang mencakup haram, ya, sampai kepada level kufur. Kata-kata tidak boleh itu, namanya tidak boleh itu kadang haram, ya, dosa besar, ya, kadang kufur asghar, bahkan kadang sampai kufur akbar. Itu kata-kata tidak boleh, ya, kata-kata tidak boleh. Minimalnya makruh. Minimalnya makruh. Itu kata-kata tidak boleh. Dan ini menunjukkan Syekh Muhammad rahimahullah itu detail, teliti dalam menyampaikan ilmu. Ya, beliau tidak langsung menghukumi, ya, kufur akbar, tidak juga langsung menghukumi sekedar haram saja, tidak. Tapi beliau katakan la yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia. Karena ada yang levelnya haram, ada yang levelnya dosa besar, ada yang levelnya kufur asghar, ada yang levelnya kufur akbar. Apa itu? Muwalatu man hadallaha wa rasulah. Ya, mencintai, membela, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang sudah taat kepada Rasul, syahadat Muhammad Rasulullah, sudah mentauhidkan Allah, syahadat la ilaha illallah, tidak boleh bagi dia untuk mencintai, membela, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun musuh Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat yang paling dekat sekalipun, tidak boleh. Ya, kalau kecintaannya karena perkara duniawi, nah ini ada yang makruh, ada yang haram. Ada yang sampai dosa besar kalau kecintaannya perkara duniawi sampai menjadikan dia, ya, mengalahkan kewajibannya kepada Allah sebagaimana Allah sebut dalam surat At-Taubah. Meskipun dia tidak sampai kepada jatuh kepada level kufur akbar, keluar dari Islam. Kalau, ya, dia mencintai musuh-musuh Allah itu karena kekafirannya, ya, mencintai karena apa? Agama dia. Saya suka dia itu taat ke gereja. Nah, saya suka sama dia itu taat ke gereja. Dia itu, ya, taat bersembahyang. Ini kufur yang sampai level kufur, tidak boleh yang sampai level kufur akbar. Apalagi kalau sampai tawalli, memberikan kesetiaan dan loyalitasnya kepada orang-orang kafir itu melawan orang-orang Islam, membantu mereka orang-orang kafir memerangi Islam dan orang Islam. Ini kufur akbar, termasuk pembatal keislaman, mudhaharatul musyrikin al muslimin. Jadi kata Syekh Muhammad di sini tidak boleh orang Islam, tidak boleh apa? Memberikan cinta, pembelaan, loyalitas, kesetiaan kepada orang-orang kafir. Ini ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya kufur asghar, dosa besar, ada yang hukumnya kufur akbar, keluar dari Islam. Berbeda-beda hukumnya.
Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dalam perkataan Syekh Muhammad ini adalah orang-orang kafir, orang musyrik, sebagaimana dijelaskan ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Muhammad di sini. Ya, apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Nah, ya. Wahai Nabi, kamu enggak akan menemukan, mustahil kamu menemukan satu kaum yang mereka itu ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Walaupun mereka itu adalah yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, kerabat mereka sendiri. Kamu gak akan ketemu orang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, orang aku Islam, kok mencintai orang kafir, orang musyrik. Kamu gak akan ketemu itu. Ya, sebagaimana tadi ya sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang beriman itu cinta dan bencinya, ridho dan ingkarnya itu mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas orang beriman kok ridho kepada kekufuran dan kesyirikan, ridho kepada orang kafir. Ya. Al-wala wal bara aslun azim ja'at fihi nususul katsirah. Ya, loyalitas, cinta, pembelaan, permusuhan, kebencian, ini merupakan akidah yang sangat besar di dalam Islam, yang banyak sekali dalil-dalilnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata beliau, wa li'anna mu'alata man hadallaha wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal imani billahi wa rasulihi dhaif. Ya. Cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan kalau dia orang beriman, ngaku beriman, menunjukkan kalau iman yang ada di dalam hatinya itu sangat lemah. Li'annahu laisa minal aql an yuhibbal insan syai'an huwa aduwwun li mahbubihi. Enggak masuk akal seseorang mencintai sesuatu yang itu merupakan musuh yang dia cintai, itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa mu'alatul kufar takunu bi munasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dalal. Loyalitas dan kesetiaan kepada orang-orang kafir itu bisa saja ya dilakukan dengan menolong mereka, membantu mereka, membela mereka atas kekafiran mereka dan kesesatan mereka. Ini kufur akbar. Ya, kalau ini kufur akbar. Wa muadatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatahum. Fatajiduhu yawadduhum ayatruku wuddahum bi kulli tariq. Hadza la syak yunafi al-iman kullahu aw kamalahu. Sedangkan mencintai orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, itu dia melakukan hal-hal yang mengundang cinta mereka kepada dia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak dilakukan lagi. Ada yang bentuknya itu yunafil iman kullah, menjadikan orang itu murtad dari Islam, menghapuskan seluruh imannya, au kamalahu. Ada juga yang bentuk daripada cinta dan pembelaan ataupun loyalitas kepada orang kafir itu mengurangi kesempurnaan iman. Tidak menjadikannya murtad dari Islam, keluar dari Islam, tetapi dia melakukan perbuatan haram dan dosa besar. Ya, oleh karenanya Syekh Muhammad tadi mengatakan la yajuz. Nah, ini bukan berarti kalau tidak boleh mencintai, membela, loyal, setia kepada orang-orang kafir itu kemudian tidak mendakwahi mereka. Tidak. Nabi SAW adalah uswatun hasanah, teladan kita terbaik. Ya, beliau merealisasikan kewajiban-kewajiban ini dengan sempurna, dan beliau juga mendakwahi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu untuk masuk Islam. Jadi harus iman. Ya, ini kewajiban yang ketiga. Dan ini 3 kewajiban ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, kewajiban yang asasi. Ya, kewajiban yang pertama itu mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu realisasi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kewajiban yang kedua itu mentauhidkan Allah dalam ibadah, itu realisasi apa? Dari syahadat la ilaha illallah. Dan kewajiban yang ketiga adalah loyalitas, kecintaan, pembelaan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman,
serta kebencian, ya, permusuhan, ya, itu kepada siapa? Nah, kepada musuh-musuh Allah, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang disebut dengan al-wala wal bara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal menjemput kita, menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, menjadikannya sebagai hujjah, ya, sebagai pembela kita di hari kiamat dan bukan hujatan untuk kita. Innahu walidzalika wal qadir alaih. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu, ada pertanyaan? Tidak ada ya, insyaallah ya. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya, sudah masuk isya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.